Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Yudiana, NPM 216910629, kelas 1D. Dosen pengampu Nur Haswinda, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan. Ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dididik dalam suatu proses belajar membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang dikenal dengan pendidikan. Pada dasarnya terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis dan alasan kedua adalah dasar sosioantropologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan persaingan dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. 1. Mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan, perlu masa belajar yang panjang dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Implikasinya anak manusia harus menerima bantuan, pelindungan, dan perawatan yang diperlukan pendidikan kembali atau reedukasi. Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal educandum ialah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis, fisika, atau jasmania tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu A. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk mendapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. B. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam artian khusus memerlukan waktu lama. C. Manusia dan hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Lain halnya dengan hewan, dimanapun hewan dibesarkan akan tetap memiliki perilaku hewan. Seekor kucing yang dibesarkan dalam lingkungan anjing akan tetap berperilaku kucing, tidak akan berperilaku anjing. Karena setiap jenis hewan sudah dilengkapi dengan insting tertentu yang pasti dan seragam, yang berbeda antara jenis hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. 2. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Legeveld Sundolo 2010 merumuskan manusia sebagai animal educandum, manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Secara implisit, rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah
hewan yang dididik. Pendidikan artinya sebagai suatu kegiatan khas, kegiatan yang istimewa. Keistimewaannya terletak di antara dalam hal bahwa yang menjadi objek kegiatannya adalah tidak begitu saja menerima apa yang dididikkan kepadanya. Suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama antara pendidikan dengan objek yang dididik. Pernah kita temukan satu istilah dalam bahasa Inggris yang menyatakan long live education, yang artinya pendidikan seumur hidup. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Karena itu anak manusia memerlukan bantuan orang lain yang berada di sekitarnya. Di rumah ia membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Di luar rumah ia akan bergaul dengan teman sebayanya yang pasti akan saling mengisi, berbagi pengalamannya. Apabila sang anak sudah bersekolah, ia akan sangat membutuhkan bantuan pendidikannya, yaitu guru yang melakukan tugas secara profesional dan bertanggung jawab yang sangat dalam. Guru di sekolah merupakan pihak yang mewakili para orang tua anak. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Anak manusia sejak dilahirkan berkembang terus sampai mati. Perkembangan anak manusia itu meliputi perkembangan fisik dan rohani. Perkembangan langsung secara teratur dan terarah menuju kedewasaannya. Tugas pendidik membimbing agar anak perkembangannya terlangsung secara wajar dan normal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah A. Faktor hereditaritas. Menurut H. C. Witherton, hereditaritas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantara sel benih. B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, dan hujan tanah, musim yang disebabkan iklim karena peredaran matahari, dan sebagainya. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup yang bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati dan lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia, yaitu kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, dan spiritual. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan dalam kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan, emosi, dorongan untuk berbuat, motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Ciri-ciri perkembangan kejiwaan anak SD. 1. Perkembangan fisik dan motorik maju pesat. 2. Kehidupan sosial diperkaya dengan kemampuan bekerja sama dan bersaing dalam kehidupan berkelompok. 3. Mempunyai kemampuan memahami sebab akibat. 4. Dalam kegiatan-kegiatannya belum membedakan jenis kelamin, dan dasar yang digunakan adalah kemampuan dalam pengalaman yang sama. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.